Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Tengah hari ini. Saudara, upaya untuk mengembangkan potensi daerah lewat pariwisata terus menjadi perhatian pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas dari berbagai pihak agar potensi suatu daerah bisa segera dikenal masyarakat luas. Reporter Dian Anggun akan membahasnya secara langsung bersama dengan anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaromah terkait dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas berikut ini. Pariwisata dan UMKM saling berkaitan dan didukung dengan potensi alam serta beragam budaya. Hal ini tidak terlepas dari peran Komisi 7 DPR RI. Dan pada sore hari ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukaromah. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah sehat juga. Bu Siti, ini kan berkaitan berbicara terkait dengan pariwisata, UMKM serta ekonomi kreatif begitu. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan Banyumas, ini kan pasti terkenalnya dengan wisata Baturadek. Kalau berbicara Cilacap pasti Nusa Kambangan begitu, Ibu ya. Nah, ini bagaimana Ibu terkait dengan perkembangan pariwisata, kemudian UMKM serta ekonomi kreatif di Banyumas saat ini? Ya, kalau berkaitan dengan pariwisata di Banyumas, hari ini itu sudah jauh melesat, udah sangat luar biasa. Kalau dulu Baturaden hanya sebatas Baturaden di situ saja, hari ini Baturaden itu sudah dengan sayap-sayapnya. Banyak destinasi-destinasi yang muncul, yang lahir di sekitarnya. Dari yang wisata alam yang ada dulu Baturaden itu saja, hari ini sudah muncul termasuk kalau di sini itu disebutnya namanya curug ya. Curug itu semacam air terjun. Itu banyak sekali. Ada curug Gomblang, Curug Jenggala, Curug Bayan, Curug Cipendok, dan masih ada beberapa curug-curug yang lain di samping destinasi pariwisata yang berbasis kuliner. Pariwisata, destinasi wisata kuliner, akan tetapi mereka juga membangun view yang tidak kalah menarik dengan destinasi pariwisata yang sudah ada. Jadi sangat luar biasa. Demikian juga dengan kulinernya ya. Kulinernya juga semakin ke depan, semakin maju, semakin luar biasa. Bahkan sampai hari ini bisa orang itu secara sosial media itu disebut katanya Banyumas adalah salah satu kota ternyaman untuk tempat tinggal. Nah, artinya Banyumas menjadi tempat yang hari ini sangat menjadi tempat yang strategis, menjadi bidikan orang-orang untuk menikmati liburan, menikmati bahkan masa tua, itu adalah Banyumas. Bagaimana caranya untuk mengangkat potensi-potensi wisata yang lainnya supaya maju begitu? Jadi Banyumas ini tidak hanya terkenal dengan wisata Baturadennya saja. Ya, saya kira hari ini tidak kalah penting dari peran-peran anak-anak muda, teman-teman yang bergerak secara kekuatan ekonomi kreatifnya. Tidak hanya sebatas Baturaden, maka di sini lahirnya milenial yang luar biasa, yang mempunyai daya kreativitas yang berarah kepada pengembangan ekonomi, itu menjadi kekuatan yang sangat penting, kekuatan yang sangat strategis, yang mereka punya peran-peran yang akan bisa tentunya mempublikasikan. Ini sejiwa dengan apa yang sedang diperjuangkan di dalam Komisi 7. Ketika Undang-undang Kepariwisataan kita berharap untuk bisa menjadi undang-undang yang pariwisata itu terekosistem, maka kita harap bisa kepada seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen hal-hal yang memang strategis yang melengkapi dari adanya pariwisata. Bukan cuma destinasi saja, tapi juga budayanya juga, UMKM-nya juga, transportasinya juga, kemudian pendidikannya juga, dan juga sisi-sisi kreativitas lainnya juga menjadi kekuatan yang itu akan saling melengkapi. Acara hari ini Bisik Serayu juga menjadi kekuatan yang luar biasa karena ternyata juga banyak sekali wisatawan-wisatawan asing yang hadir, yang juga mulai merasa keingintahuan dan menikmati adanya budaya dan Banyumas yang luar biasa ini. Jadi ekonomi kreatif saya yakin ini akan bisa menjadi melengkapi kekuatan daya tarik pariwisata yang ada di Indonesia dan termasuk di Kabupaten Banyumas ini. Salah satunya kesenian yang terkenal di Kabupaten Banyumas ini kan kesenian Lengger begitu.
ini dari warga asing begitu negara-negara luar sudah mulai belajar terkait dengan kesenian lengger begitu. Iya. Sebenarnya juga gamelan. Nah, ini tanggapan dari Ibu bagaimana, Bu? Iya. Saya rasa memang saya sangat sepakat bahwa lengger ini menjadi bagian dari salah satu daya tarik. Mungkin kalau melihat secara sejarah, saya dari keluarga secara religi dikatakan kayaknya dari dulu pakai jilbab jadi religinya kuat gitu kan. Tapi satu catatan bahwa saya tetap orang desa, saya tetap menikmati tradisi-tradisi budaya yang dimiliki oleh Banyumas. Dulu saya juga pernah nari. Kemudian juga bagaimana budaya di Kabupaten Banyumas ini menjadi kekuatan. Ada tari, ada lengger, ada kemudian wayang, ada karawitan. Kemudian juga bahkan ada kuda lumping atau ebek. Itu juga bagian-bagian yang saya memang senang, menikmati. Meskipun kayak ebek bukan pelaku tapi menikmati. Nah, ini menjadi kekuatan yang melengkapi. Yang melengkapi dari konsep kepariwisataan yang semuanya adalah bisa jadi pariwisata kuliner, pariwisata religi, pariwisata budaya, pariwisata destinasi alam, dan juga bahkan sebenarnya wisata kesehatan ya. Itu juga bagian dari di dalamnya karena bagian dari ekosistem. Saat ini sudah mulai belajar nih, para turis-turis ini yang datang ini tidak hanya menikmati namun mereka belajar. Iya. Satu, kita punya orang yang sangat maestro ya, legendaris ya, seperti Mas Rianto ini. Mas Rianto itu luar biasa. Beliau itu sejak saya dikasih tahu, diceritain tentang bagaimana perjuangan dari masa kecilnya, tentang termasuk salah satunya melestarikan budaya yang dimiliki, yang kita miliki itu sejak dari kecil. Kemudian yang kedua ternyata beliau juga sudah mendunia. Yang ketiga ternyata sudah menular nih. Orang-orang asing, orang-orang dari luar negeri itu sudah mulai menikmati, bahkan mereka berlatih ya menari, kemudian nabuh gamelan, kemudian nyinden, sampai ke tabuh kendang semuanya. Itu mereka tertarik. Artinya ini sebuah kesempatan untuk Indonesia mengembangkan tradisi budaya yang kita miliki. Akan tetapi kita tidak cukup bangga dengan seperti itu saja. Kita harus jaga. Jangan sampai itu dicintai, disukai oleh orang luar negeri, akan tetapi orang Indonesianya malah melempem, malah jauh, malah nggak mengenal, malah nggak tahu. Maka upaya-upaya yang dilakukan seperti setiap ini sudah ada di 2 tahun ini, ada lengger berbicara yang kemudian hari ini bisik serayu. Itu adalah bagian dari kita melestarikan, nguri-uri, ngerawat, menjaga agar tradisi budaya ini tidak lepas dari kita semuanya. Bisik serayu yang kemudian juga melibatkan banyak masyarakat untuk hadir, kemudian menampilkan tarian-tarian memang khasnya Banyumas atau lengger ini, untuk menjadikan daya pengingat buat seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Banyumas. Ingat loh, kita tuh punya banyak tradisi budaya yang harus kita jaga, kita lestarikan, harus kita mungkin kasih tahu atau sedikit-sedikit mungkin diajarkan kepada mereka. Mungkin kalau di rumah mungkin nggak cukup waktu, di sekolah mungkin bisa ada hal yang sifatnya ekstrakurikuler yang bisa kita ajarkan kepada mereka untuk tidak melupakan adanya tari, lengger, Banyumas dan juga budaya-budaya yang lainnya. Anak muda ini yang tadinya mau membranding pariwisata ataupun UMKM ataupun ekonomi kreatifnya, mereka sudah betul. Iya, betul. Jangan sampai meninggalkan kesenian tersebut. Betul. Jangan sampai diambil oleh negara lain begitu. Benar. Ya. Saya rasa bahwa mereka mengadaptasi diri dengan perkembangan zaman harus, agar mereka juga tidak tergeser atau istilah bahasanya terjajah ya, tidak terinjak, diambil oleh orang yang lain. Tapi kemudian bahwa dalam rangka mengadaptasi dengan lingkungan sekitarnya juga melestarikan, itu harus. Konsepnya sebenarnya banyak cara, asal yang penting untuk kaum-kaum yang lebih tua seperti saya dan teman-teman yang lainnya itu pola memberikan, mengarahkan, mengajarkan, mendampingi mereka itu adalah pola yang kita bisa beradaptasi dengan mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka beradaptasi dengan kita langsung, tapi kita harus belajar juga untuk menyesuaikan beradaptasi dengan mereka agar mereka menerima
hal yang menjadi warisan budaya ini tidaklah menjadi sesuatu hal yang keterpaksaan, akan tetapi dalam situasi kebahagiaan, happy, jadi mereka akan menikmati semuanya dengan baik, sehingga kita bisa merawat dan juga memelihara budaya-budaya yang kita miliki agar tidak tergerus oleh zaman, tidak tergerus oleh budaya-budaya dari luar. Mungkin harapan Ibu terkait dengan pariwisata, kemudian UMKM dan juga ekonomi kreatif ini saling berkaitan dan saling mendukung untuk bisa mengangkat potensi lokal untuk nantinya bisa tidak hanya lokal saja namun bisa berkembang sampai nasional bahkan internet. Mungkin kita juga berharap orang-orang Indonesia juga akan merasa lebih menikmati, saya lebih enjoy ada di Indonesia. Jadi merekalah yang kita harapkan bahwa pada satu waktu mereka yang akan hadir ke sini dan berbondong-bondong menikmati indahnya, serunya Indonesia. Tapi tentunya saya berharap semua semua pihak itu harus andil. Pemerintahan dari pusat sampai daerah, bahkan sampai desa harus andil. Wakil rakyat, DPR, bukannya DPR RI, provinsi, kabupaten juga harus andil. Masyarakat juga harus punya komitmen sama, sejalan dengan kita semuanya, bahwa kita punya negara kaya, punya negara indah, harus dijadikan sebagai tempat yang terindah, yang orang membutuhkan, mau membutuhkan refresh, mau berkeindahan dimanapun, adanya adalah Indonesia. Itu saya. Terima kasih Bu Siti, semoga memang semoga potensi yang ada di daerah bukan hanya terkenalnya hanya itu saja, namun yang lainnya juga bisa terangkat sehingga nantinya bisa mengembangkan daerahnya. Terima kasih Ibu Siti. Sama-sama Mbak. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah. Demikian perbincangan tadi bersama dengan Komisi 7 DPR RI dan dari Kabupaten Banyumas, TVRI Jawa Tengah melapor.